Imam Bukhari itu kan wafatnya Lailatul Id, berarti malam, kalau kemarin berarti malam Rebu. Maksudnya bodoh sing ra nelpon pangeran sing asli ini. Malam no Rebu. Sing asli. Kalau niku kan sinau Sahih Bukhari karena wafatnya Imam Bukhari malam Id, malam Rebu itu asli. Nah, jadi kalau kan buatan open house nih, karena sampai soal aku ya rano guna nih, misalnya pengen kayak duit juga, nanya kayak melarat orang Indonesia, wong melarat agak serata cocokan, waktu tahu melarat, aku bisa ngakhiri kayak orang udah beda nih. Singkat cerita itu, siap moto hadis saya belajar kalau nggak salah sampai pas malam 10, jadi kalau belajar 11 hari. Itu anggar kita Bukhari tak wacon itu tuh baliwani walau ayat. Terus ada orang sepuh matur ya Rasulullah tekolon pon error ojo ijazah sing gede-gede suara Nabi surat-surat pendek. Makanya kalau pokoknya walhasil kalau mau nanti mau jalalan hatam di depan umat sing umat belum. Nah manfaatan ya guys. Yang jelas kalau niku pengagum ilmu tafsir tadi jadi satu dua matur kalau nanti matur Mbah Mun, nanti matur Bapak, matur Pak Tures, nanti matur Pak Said Akil Al Munawar. Dan itu saya suka mukjizat min haitsul makna. Saya suka mukjizat karena lafaz itu satu kita ndak orang Arab itu jelas problem. Kamu ndak orang Arab sehingga jawab saling tentang lafaz itu jelas susah. Tapi kalau jawab saling tentang makna itu kan universal, loh. Kayak kamu sebagai lelaki kan lelaki tenan nak banjen kowe gimana fakumin amwalihim. Berhubung kowe numpang kan ya kucing tenan. Itu kan nyata napa? Nyata. Kucing tenan maksudnya kan kucing tenan. Nah, dalam peradaban juga gitu, al insan abdul ihsan. PD mobil kowe nraktir kan iso jigrang tenan. Masa kowe jahil murakkab iso jigrang tenan. Masa kowe alim alamah numpang ngapunten nggih kula terotong mriki ngapunten wong alim amen ngumpentan ngapunten mergo apa numpang kok kowe lho kabeh temedi numpang ngene iki dadine kabeh kok wedi mergo apa numpang kucing mergo kucing ana wong bodho ya bodho tenan umroh utawi pe iku sama camukin tasku gawakno tasku ning dinggon wong urun iku ngongkon. Lah iku pangeran ngitunge iku wong urun ngongkon sing diuruni. Normal ya? Lah nek pangeran ngitunge jahil ngongkon alim. Yayasan nggih sami. Ana wong bodho sugih gawe yayasan. Guru muin ambil itu, guru takrib ambil itu. Barang kecewa pecat. Berarti jahil mecat. Itu dunia. Rumusnya sih tok, salah ya jadi wong alim dulu nih. Ngongkon kere sapa? Mulane perkerian kudu diakhiri. So alam yasid kaya iman bahwa wajadaka dolan, wajadaka ailan. Mungkin kalau wacana nonton usia. Jadi Imam Ghazali itu marah besar ketika ada orang tasawuf mensyariatkan kere. Wong ora usah disyariatno jumlahe sakit. Lah ya ora usah disyariatno jumlahe suwakeh ngene kok ape di. Terus alasannya Imam Ghazali itu Allah mewajibkan haji dan jumlah uang haji kan besar. Berarti kere nganti ra kelar haji juga ndak baik. Terus ada kafaroh maliyah yang kadang sampai 100 unta. Andai kan fakir itu syariat kan ndak ada kafaroh maliyah yang jumlahnya sampai 100. Itu Imam Ghazali. Terus Imam Zabidi yang ngarang Ithaf malah luwe elek nah ngendikan. Karo dene lan anut Kanjeng Nabi fakir. Kanjeng Nabi fakir diakhiri Allah fa ahna. Lah kowe kok fadama iku. Maksudnya ya rasa diterusno ya. Kena alasan fakir anut Nabi. Nabi diakhiri pangeran fa ahna. Nah, kowe kok padama iku padama fakru. Berarti kan ganti Quran. Yang fa'akhna kok ganti padama. Iku amil nawasih iku.
Jadi kalau kepengen mengke mau buka, pokoknya hari ini kalau mau buka khatam surat ini karena kalau berdeka terus surat itu gitu salah terus juga pengerangan tadi tabarok tentang Allah dan tentang Rasulullah Muhammad. Jadi tabarok kan tentang Allah, tentu tentang kanjeng Nabi karena ada ayat wa innaka ala khuluqin. Dia mau duha santai-santai dia satu ngaji atau satu umur satu nasib terus kalau suwun ono adna udrin harus ngaji. Kalau berjemur rewel ya ora usah ngaji, wae tagihan ya ora usah ngaji, boyoan ya ora usah. Karena ora butuh kowe. Enak kowe hiburan timbang ning omah nyapu mbek wong. Iki bang anak nggih monggo lah nak badhe pengganti nyapu iku ngaji. Ya napa pengganti nyapu iku? Hiburan. Terus kalau suwun yang jelas ulumul Quran kula niku mantep, meyakinkan. Ya karena mau kalau sinau model wali tahu, model bodoh tahu, model kafir, tapi bukan kafir yang tadi. Allah itu bayang pembaca itu kadang nggih kafir, tapi bukan kita. Karena terus pangeran nantangin ini ya. Ya wis yen ora percaya aku pangeran, tapi golek pangeran liyane aku. Terus pangeran sing mbok imani sing gawe bumi. Terus iku sapa? Jadi kangane pangeran bahkan siap umpama Quran dibaca gaya orang kafir, gaya mu'anid apa? Dan itu yang didhawuhna Sayyid Muhammad. Itu orang kafir nyari celahnya Quran juga susah karena asumsinya bahkan dibaca orang kafir. Seorang lagi bahkan asumsinya kayak kita berakhlak karimah bahkan adekan kita hidup di daerah orang yang banget jahat tapi kita berakhlak karimah kan tetap punya eksis. Jadi misalnya ruwabi cawe itu ngwatokan cekak ngawur kuat roh agama blas tapi mobil wekmu. Ini cerita kira saya tersinggung. Mobil wekmu, omah wekmu, blonjo wekmu. Terus kayak ngongkon tutupi aurat rata. Iya. Selesai kan? Tapi nak wali aneh. Yes ngono ya wali aneh. Kue maca Arab, santri khusuk dibiayai sing ki mau. Terus kue ngaramno, lha rezekimu kok ndi? Bal. Deal wis. Asrawani. Jadi artinya pangeran itu bayang nunggu negara. Sehingga bayang nunggu lanang itu ya kawamun alam ini saat orang siap walian. Terus mungkin kalau wajah mukaddimah tafsir Tabari ketika beliau menghentikan asumsi lugatnya Quran itu kata alal kafir, asumsinya itu dibaca orang kan. Karena awal Quran turun qul ya ayyuhal kafirun. Ketika Quran menantang untuk ditandingi, mukhatabnya semuanya juga orang. Jadi asumsinya itu dibaca orang. Nah saya ini wong ra ngaji tafsir mbek wong toreko sing ora tau ngaji tafsir. Ben paham kon poso. Dari gue mangan sego puter, salah. Oh hubungannya opo? Itu kan neng bab ini mungkin dia soleh tapi tidak di bab ini. Seorang mungkin mereka soleh tapi tidak di bab ini. Di bab ini tak lawan nanti ketemu pangeran. Di bab ini loh. Soleh wae tapi ora usah bayangno wong alim nak moco sego putih terus ketemu Nabi Khidir pinggir laut. Coba bariku cinceng rokokan. Pancen gak Nabi Khidir blas no. Sehingga ketika Quran turun itu sampai orang kafir itu menyewa orang-orang ahli syair untuk nandingi Quran. Karena asumsinya didengar orang kafir itu nggak bisa ditandingi. Bahkan antar mereka nyanyian. Karena ada orang yang terkenal jenis Ibnu Zabar, memiliki bocah Zabar. Itu kan Allah ngendikan innakum wa ma ta'buduna min dunillah aswabu jannah. Kamu dan apa yang kamu sembah. Itu semuanya nanti jadi api neraka. Itu orang kafir itu senangnya karena mereka tahu Isa itu sangat dihormati Rasulullah Muhammad. Isa itu sangat dihormati kanjeng Nabi. Akhirnya mereka bagus selamat kalau gitu. Karena Tuhan kita sama Isa sama-sama di neraka. Karena kamu dan yang kamu sembah dan Isa itu mimman yubad, nama mimman. Walhasil ini ada orang yang ingin bantah Nabi, bantah dengan ya baguslah kalau gitu. Nanti Isa juga benar sama-sama mayubat, apa? Sama-sama yang disembah. Tapi ternyata di internal orang kafir mau bantah itu ya salah-salah. Ora iso lho, omah itu kan layak gitu. Omah kan gak eman.
Jadi apa debat ya mikir karena ma sama man itu beda. Jadi Nabi yo sampai ngendikan ma ajalaka biluhati kaumik, Nabi kan kok betul apa ma ajalaka biluhati kaumik. Jadi ketika mau didebat begitu, Nabi juga jawabnya di internal mereka si rawan dibantah. Oh, coba kita ya bener Muhammad tuh emak kok boleh bono Isa itu lebu kondi kok emak. Dan itu banyak ayat-ayat yang ditunggu dengan tanda kutip salahnya oleh orang kafir, tapi ketika dibantah itu akhirnya yang menang Quran. Itu sing kados ini sudah semulawasan mafuribat qattu illa ada min harfin a'dal a'adi ilaiha mulkiyas salam. Jadi mafuribat ora den musuhi apa ayatul rahman yaitu Quran dengan musuh apapun yang paling a'dal a'adi kecuali nanti mulkiyas salami, kecuali tunduk. Ya coba misalnya tadi kalau berkali-kali cerita misalnya alam nasroh laka sodrok, memangnya pernah kita cukup karena punya banyak uang? Enggak bisa. Kowe iso nampa bojomu ya sembari dodo, bojomu nampa makhluk kaya kowe ya mergo nek ganteng ya ora, rezeki ya ora akeh. Coba bojomu nampa ya nasib. Takdir mesti uripane ngono. Kadung soalnya apapun itu rumusnya alam nasroh. Semuanya begitu. Saya kalau balani malin. Jadi kenapa harus asumsinya orang kafir? Ketika Quran itu munazzal, itu mustameknya semuanya orang kafir. Nah, orang-orang yang jenis khusyuk, jenis lugu, nyongkone ini itu sensitif. Ini orang kafir kok paham Quran. Masalahnya bukan masalah paham berapaan. Itu fakta sosial. Pertama saat itu yang dengar banyak orang. Sehingga Quran dengan kebesarannya itu asumsi-asumsi itu dipakai. Makanya khitabnya kalla innal insana ya nggak ada kata innal mu'min saat itu ya innal insana masih pakai kata ya sudah terus rumusnya ar-ra'ahus. Nah cara bapak kula nak cerita wong sombong ya mergo ora buta. Lan ana wong mlete dongakno utang kelebihan bapak. Utawa ana wong khusuk sok-sokan suci dongane kecoba babon. Langsung berakhlak karimah. Nah ana wong mlete dongane utang. Wah berakhlak langsung. Nah itu kan siapa yang bisa membantah teori bahwa orang sombong itu karena istighna. Coba dia tidak istighna anil mal, anil mar'ah, anil jah. Ono wong bebas sangka iftitan binisa, terbebas iftitan bil mal. Sebelum ketemu wong pangkat, hormat. Utawa ketemu nganggur, semeneng dekne roka istirahat. Ono wong ganggu turu bar subuh kei rokok dia mau aduk turu bar subuh. Tapi kan dia nggak bisa istighna dari. Jadi semuanya sombong itu mesti apa? Ar-ra'ahus. Siapa yang bisa nandingi teori itu? Maka nanti yang mau coba buku karangan itu yang Eropa, nak cerita lucu. Negara maju adalah negara yang paling tidak maju, karena semakin negara itu maju, ketergantungan pada negara lain semakin banyak. Misalnya ini, tetapi kan gak di Alphard, sama yang punya Alphard itu merdeka yang gak punya. Karena dua Alphard, atau dua harta banyak, butuh supir, butuh servis, butuh bayar pajak. Nah kira dua kan butuh urip. Tapi misalnya pertanyaannya, tapi kan gak iso lunga, kene ra lunga. Tapi kan gak iso gaya, kene Raines gak gaya. Itu mana Alphard tetap Raines gak. Jadi sebetulnya artinya gini, ketika kue dilatih qanaah, sebenarnya bisa dilatih dengan hal-hal yang ilmiah. Misalnya pulau kan kiai, saya butuh penggemar atau muhibbi. Jadi saya kan bergantung sama makhluk. Cek Dinto bergantung orang jelas-jelas ini. Itu kan menggantungkan seneng mbak sekian banyak orang. Akhirnya kudu jaim bawa khusyuk. Nak omongan kudu hati-hati, nak dongo ibu nangis kan ruwet kan ruwet. Tapi nak kados kula butuh miso-miso butuh urip. Pokoke urip ngono ae wae. Engko seneng ora wis fadluwah ngono ae gampang, tauhide mantep penak wis. Kok repot apa? Ngaji. Ketika Anda kaya raya itu sebetulnya pertanyaannya adalah Anda semakin banyak yang Anda butuh.
Kalau dia disuapi 10, biasanya turu enak bareng satu 10 ada mikir makannya. Tapi masalahnya saat gue melarat ternyata butuh tetap pakai, itu masalahnya. Tapi tetap rumusnya itu istilahnya. Semua tokoh itu dari saiki wong sing seneng pangeran, yakin la haula wala quwata illa billah. Kan nggak mungkin orang mukmin sombong. Makanya dari Imam Ghazali, sebetulnya orang mukmin semuanya pasti tidak sombong. Kalaupun sombong cerita bujurnya dia kan tetap bilang minallah. Dia bilang jangan-jangan jenisnya wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kan orang mukmin nggak mungkin istighna minallah, istighna anillah, kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya nggak mungkin ada orang mukmin itu sombong. Misalnya orang mukmin jumawa, duit kuwake, bojo kuwake, pengaruh kuwake. Ning atine tetap dulu dalika minallah. Terus setiap saat Allah bisa salabah, bisa mengambil dari terus sombong ini. Lah sing diomongi risi muni sombong kan dekne ancen wong hasud. Dadi nek ana omongan ngono jen mau nisi mesti sombong. Jajal kei dhuwit 1 juta. Darani oh iku tahadus bin nikmah. Iku kan urusan bayaran apa? Urusan apa? Urusan bayaran. Sing ngukumi kowe mlete kei dhuwit. Selesai. Sing ngukumi kowe tahadus bin nikmah buaro ke mangan do tawani numpak mobil Alphard do tawani engko ora kasut dhewe. Jadi kan urusan servis apa? Itu Quran selesai mendikan itu semua itu ini kalau wajah ini lala ayat ini ketika anda punya hukum pertanyaannya Allah itu malakum kaifatahkum terus amlakum kita bintihi ini jelas Allah ilmiah sekali. Ketika anda punya hukum referensinya apa, kitab yang kamu baca itu apa? Innalakum saat temen kedua sira kabeh fi ing dalem lama ikinono perkara utawa fi ing dalam kitab sing takrauna lama ikinono perkara takhayyuruna kang milih sira kabeh takhtaruna kang milih sira kabeh. Jadi pertanyaannya gini, orang Yahudi itu kan yakin masuk surga, orang Nasrani juga yakin masuk surga, orang Islam kayak kue-kue ini ya yakin masuk surga. Pertanyaannya atas dasar apa kamu yakin masuk surga? Paling enggak kalau itu urusan samawi kan atas nama kitab suci. Tapi di kitab suci itu apa pernah ada bahwa kamu punya apa yang kamu pilih? Kamu punya hak memilih apa, surga atau? Nah sebab itu kan ujung-ujungnya ya tidak bisa milih. KB itu Allah, ya sudah benar kita, benar umat Islam. Maksudnya memang dari awal kita bilang sampai itu fadluwah. Saya ulang lagi ya. Surga neraka kan kita tidak ikut punya. Kalau nggak ikut punya kan nggak bisa menentukan kan. Bahkan nyawa kita pun kita tidak ikut, nggak ikut punya. Kalau nggak ikut punya kan nggak ikut. Maka Allah tanya, loh, kowe itu duwe takhoyarun apa? Kamu punya hak pilih. Sebuah bila nyatanya kalah, mau calonan presiden sebuah bila kalah, mau mana calonan swarga neraka. Nah, syarat memilih itu kan kamu punya. Kita tidak punya surga neraka. Syarat memilih, punya kemampuan milih. Kowe iso milih apa? Gebuki mungkar nakir. Kowe milih swarga, jadi diruante mbek malaikat-malaikat apa? Makanya pertanyaannya, innalakum fihi lama. Kemudian kamu dapat jaminan bisa memilih apa yang kamu pilih. Kan tidak bisa. Ya wes sudah bisa ini. Akhirnya kan bener Kanjeng Nabi latihannya la haula wala quwata. Lho misalnya aku dadi kiai butuh milih gak kepen di murid ngene, kepene ganteng kabeh, resik kabeh, sugih kabeh, ruwene iku wangi terus ora ngene iki lah. Tapi aku iso milih apa? Ya wes. Kowe nek dadi wali ku lagi roh pentingnya la haula wala quwata. Lha ora bisa apa coba? Kowe misalnya mati. Terus sampai apa terus ya? Milih ngopi anane mungkar nakir. Milih swarga gak di nomor WA-ne Ridwan. Milih swarga radio orang dalam iki ruwet. Ya wes akhirnya bisa apa? Nane pangeran oleh gojlok wong kafir. Malakum kaifatun kok kayak aturan dewi, makanya tak maknani nggih kuat. Sebenarnya hakama maknanya bukan hukum ya. Hakama itu maknanya kuat. Makanya kita pun uhkimat ayat tuh. Kalau bangunan kuat namanya muhkam. Apa? Jadi sing jenenge hukum sesuatu yang menjadikan kita kuat. Mulane nek ana wong roh halal haram, ngajine subhat ngelotok, kok uripe tomak, itu gak roh hukum. Itu karena dia bikin dia gak kuat. Karena murah kan orang tomak itu. Jadi hukum itu orang bisa jadi kuat. Bahwa gue roh halal haram, jebule ketubuh babon kan gak kuat terus lemah lembut kan. Ketubuh utang itu orang dihukum. Nah, ya berakhlak mau.
Kalau ngaji jalalan ketemu sing di biro tawadhuke pot. Ada sing di biro ora iso ngaji, tapi sing di duit. Ana kiai dikajekne wong sugih, sing di akhlak ora wong sugih, Mas kiai ini. Matur nuwun satu. Kula naudzubillah dadi kiai. Nak kowe ape nglakoni monggo, nek aku moh ya akeh moh. Lara kabeh. Ada ora kajilah to. Lho cara fikih kan ngoten, li dhamil apa minna. Ana wong kere kiai ditaring sugih kaji wajib to ora? Ora wajib. Wong fikih dhisik muni mau potensi duda-duda, cara kok gak potensi, nyata kok. Enak wae potensi. Nyata kok. Realitas ya. Bareng kiai ini kangen pangeran, kalau kepengen tua, sesok mawon. Lah kiai kan orang soleh, kiai mansur karpet dalu-dalu kangen kanjeng Nabi barang ngono. Kalau mau kepengen tua, mun dalu sesok mawon. Meneng ya, saya. Pas dia kepengen turu, wonge suka kepengen ngerodo. Monggo ya teng ngerodo, tapi kalau badi tidur, monggo lah. Wah, rusak kok. Lah iku ora hukum. Maksudnya mana hukum maknanya kuat. Jadi kamu harus di posisi muhkamah apa? Mana ayatun muhkamah, ayat yang posisinya kuat, tidak kena revisi. Nah, makanya Allah tanya, malakum kaifatahkum sing dadekne kowe kuat to apa ngrai-rai. Abdun dhaif, makhluk kere, jedutang elek. Terus kabeh opo jadi pikiran-pikiran lek takok. Terus kowe ape opo? Ning dunya ya ape opo ning akhirat? Kowe muni ahli swarga iku ana bukti nek kowe iku iso milih. Kowe milih radusir bodho sampe kok milih. Nah, itu juga mengandung balaghah yang tinggi. Tapi kalau suwun karena kita orang Jawa dan gak jauh salim Arab. Cara kula paling gampang ya kita orang Jawa kan gak bahasa Arab lah gampang. Mana nih kita kowe ora aku tapi segampangane ngono lah. Iku pokoke balaghah iku makna wae ngono lho. Angel temen terangno kowe. Dong ya. Tapi nak makna kan enak ya. Lu ora melok duwe sapa. Misalnya kayak numpak Alphard dijak uang, duit wae kono, terus kayak milih, kono apa di Surabaya, di Jakarta mau itu bisa apa? Orang melok. Kalau sekedar mobil yang kita tidak punya saja gak bisa ngatur kemana, apalagi kidunya wae pangeran. Artinya ketika Nabi muji la haula wala quwata illa billah, Nabi ngendikan kanjun min kunuzil jannah min kunuzil arsy, pancen yo tenan. Bisa apa coba kita di depan Allah karo la haula. Imanam sundul langit wis kecoba wong wedok donya apa-apa. Kecoba paslon-paslon apa-apa. Netral kere tenan. Iya ora netral. Lho, nek netral keramat kaya aku tetep sugih lan ora. Aki-aki ora iku. Ini kalah. Bareng kalah darani donya ngobos wis darah, wis lara kabeh. Apa-apa. Artinya kita ini tidak punya unsur kekokohan bahkan untuk diri kita sendiri. Yang disebut malakum. Jadi hukum ya, asli maknanya itu kekuatan. Mulanya puhkimat ayat itu. Mulanya ada tali sing kuat jenis muhkam. Mulanya bandinganin Quran muhkam bandinganin mansuh yang sing so dirusak itu jenisnya mansuh. Saya ini gampang, misalnya kayak roh halal haram tapi urip pemutoma itu aku roh hukum karena bikin dia lemah, bukan muhkam. Bukan apa? Muhkam. Nah, saya ini dimaknani model ngoten. Malakum kowe kok iso kuat iku piye? Kowe di kitab apa? Terus ana jaminan nek uripem lan akhiratem koyo sing mbok pilih. Udah kayak rabi bang, bojomu seneng kowe, nek lunga godhogno banyu siram kan yo ora iso milih. Ternyata di bojo sing idol ana wong liya. Ya mesti ku topo. Apa malakum kaifatahkum. Wes gak akhirnya doa terus merendahkan ego kan. Ente urip. Apa kita pikiran takokane apa? Ya apa? Innalakum fihi lama tatoyun. Takokane pangeran amlakum aimanun alaina balighatun ilaihi. Apa kowe di perjanjian mbek aku dari pangeran? Sing perjanjianmu iku nganti tak gone. Maksudnya ngene.
Kowe kok muni ahli swarga, kowe gak emosi wae aku jare pangeran. Kan gak. Lah misale gak emosi wae pangeran kan pangeran berhak saenake. Allah ya falu masa donya-donyane pangeran, kowe pangeran kowe pengatur. Ahli swarga. Matur Gusti harus masuk swarga. Ora harus api sopo. Pengatur pangeran. Gak bisa. Mutalikun bimakna alif-alina fi hadal kalam anal qasam aksana wajatuh innalakum sad innalakum lama takum. Apa ana kedue sira kabeh lama kinana perkara takumung di antusikum. Jadi kamane pangeran takok. Memangnya ada jaminan kalau dalam hidup kamu atau akhirat kamu semua yang akan kamu alami sesuai pilihan kamu? Kan ya tidak mungkin itu semua musakhkhar, no? Maksudnya ya Amang, sebetulnya ketika Nabi ngendikan, saya berkali-kali ngomong, ketika Rasulullah ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu Nabi hanya menceritakan otoritasnya Allah itu tunggal. Apapun hebatnya Nabi dan begitu dicintainya Nabi oleh Allah, tetap di bab-bab itu ngendikan wama adri mayuf alubi walabikum itu kan hukum hakikat. Mbok Nabi, mbok Jibril pun ya sama wama adri mayuf alubi. Nah, kalau ada jaminan pasti selamat itu ya karena yang punya dunia, punya akhirat itu jamin. Tapi Nabi harus ngendikan begitu untuk dirinya. Nah, sama Jibril pun harus ngendikan begitu. Jadi itu nggak perlu hal yang melahirkan kontroversi. Macam normalnya begitu kan? Paham ya? Jadi cara malaikat Jibril ya melek istighosah atau menilah haula wala quwata illa billah be opo deh. Ora melu duwe dadi. Kabeh pun nunut. Nah, di bab-bab seperti itu wali-wali sing amatir sing latihan wali itu jumawa roh malaikat tenang padha makhluke. Nah, iku sing ilhami mudin-mudin iku. Manekno wong mati apa? Nek ana malaikat loro teko makhluk padha ae mek kowe. Aja wedi aja kaget iku. Gayane iku terus. Ah iku makome wis dhuwur iku. Kok iso nggertak apa? Aja ndredeg, aja gumeter iku padha wae lho. Jare mungkar nakir, padha piye aku nggo godam ke ora? Aku iso nuthuk kowe kira iso nuthuk aku. Wali gak masalah. Jadi pangeran oleh gojlok manusia. Makanya saya ulang lagi. Asumsi ayat ini juga dibaca orang kafir. Tak ceritanya ya. Coba ya, sampean saya hafal Quran kayak aku. Misalnya raiso persis utangi sore, misalnya terpaksa. Sebetulnya orang kafir itu orang paling angkuh menghayal. Ketika Ammar, Suhaib, beberapa peristiwa itu di Bukhari kan ada bab muamalah sama kafir harbi. Ada orang soleh, dia muamalah sama As bin Wa'il, sama siapa? As. Nah, dia ini kafir As bin Wa'il. Itu ketika diancam, dia nak bodoni aku mau bunuh rokok. Masa ono akhirat? Ono akhirat. Lau tayan nama lau. Mau nang akhirat, darah polanya sama. Sini dunia mapan, kena akhirat ya. Walair ruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, makanya kalau suwun nak sampai nanjen senang pengiran tenan, senang Rasulullah tenan. Dunia yang berbina. Karena ketika kita bicara akhirat itu sama-sama wong kafir yang ngomong akhirat dan perasaannya juga la utayanna malau wa walad. Perasaannya mereka la ajidanna khairan minha munqalaba. Wong Islam ya yakin fil jannah, orang kafir yakin fil jannah. Tapi pertanyaan yang kita menjadi menang, kita sebagai mukmin yang menang, kan gara-gara orang mukmin pun sing yakin swarga tetap ngomong, ya tapi fadlile Allah. Itu kan terus menang karena otoritasnya kembali pada Allah. Swargaku ya karek fadlile Allah. Ya berarti kan benar secara hakikat. Memang di dunia ya lahu maqalidus samawati wal ardi, nanti di akhirat juga lahu. Bukan tentang kita mukmin yang fil jannah, tapi tentang keyakinan kabeh itu biadillah. Nah baru lewat biadillah Allah yang mengumumkan bahwa al-mu'min bil jannah. Tetap saja ada dari kita, biar yang ngendikan Allah gitu. Paham ya maksudnya? Ya wes akhirnya suritane la haula wala quwata. Sendiko dawu. Nang torong kono jare karek sing ngecat lagi. Nah lobo wong ya. Sakake pangeran daran ngecat. Ya terus sing rodok-rodok priayi ngecat langit.
Sembako. Saya tak balen mana. Ketika gue ngomong akhirat, kan sebetulnya layat kolal jannata ilama kana hudan. Perasaannya orang Nasrani itu, orang Yahudi itu semuanya perasaannya orang Islam tentu begitu. Nah, kenapa kita yakin kita benar? Bukan masalah apa-apa. Karena kita yang mengatakan al-amru biyadillah. Ya sudah, itu kan sudah normal berarti kalau biyadillah kan sudah normal. Yang punya yang berhak memberi hukum. Ya, yang punya yang berhak. Nah, kita bisa apa? Itu malakum kaifa. Dunia kunane kuno angger ngomong kudu berdasar referensi. Kunane kuno referensi banyak catatan apa wae. Makanya Allah takok amlakum kitabun fihi tadrus. Jadi Quran itu banget ilmiah ya, mau ilmiah banget. Terus kue dua referensi di perjanjian be aku dari pengiran urip ning akhirat itu lama takhoyarun sesuai pilihanmu. Kan enggak juga. Kita ini musakhor, kita ini makhur, kita ini majbur, kabeh terserah kita bisa. Kalau ini juga ditetir ngaji. Kalau wong sira seneng ngaji kan janggal. Kan enak hura-hura, ngaji kok seneng. Tapi kenapa sumat solem, orang dugem ya aneh. Kenapa sumat solemmu? Wah kok seneng, tahajud tak penak. Apa sumat solem? Tapi sampai kapan no? Ya clear ya gue, makanya kalau suwon balaghah Quran itu ya tentu salah pate sak kalimat kene wong Jawa ora sok-sokan. Kita lebih gampang balaghah Quran lewat apa? Makna. Karena itu kita kan fair. Kalau nak nyontokno di Jogja ya berkali-kali lah. Kalau nyontokno tauhid dan itu saya ulang berkali-kali. Misalnya ini apa? Gak pakai apa ini besi kan? Besi ini. Misalnya ini kaca. Saya tanya ke kamu. Ini kaca sama besi kuat mana? Itu orang jawab kuat besi. Oke, dari segi materi ya kuat besi. Tapi itu jelas salah jawaban itu. Maksudnya terserah saya, karena saya ternyata ingin menghancurkan besi dan ingin menyimpan kaca. Sehingga besi ini saat ini juga hancur, tak hancurkan. Kaca ini tak simpan sampai bertahun. Berarti jawaban yang benar ya terserah. Terserah sing duwe. Lah nak nuruti tirakat ya kudune hafid luwih sugih timbang sing ora hafid. Wong nggawa kalammu kok kere ngomong. Tapi sing duwe ngersakno apa opo? Karek kon. Ana wong profesor doktor ahli ekonomi, ana wong ora tau sekolah di pabrik. Ya kamu mimpin divisi itu. Barang gak prospek pecat ya. Profesor goblok dadi nomor 1 pecat. Padha gawe semaan ping 1000 supaya naik pangkat jebule ora. Oh, ngobos. Asal ijek dunya wis ngene iki yo. Nah, akhirnya seharga dipecat kabeh ku Allah. Aman oh. Aman final. Benar. Pangeran apa sekali lagi pertanyaan itu kue terus piye? Makanya tak malakum. Cara Jawa kue ku sapa? Kok gawe hukum-hukum kue ku? Ora mulai dunya kok melok gawe hukum. Ini kira protes be aku. Kok dikata mbek sing moco ku sapa? Kiai ini aku tak kowe. Cara diterusno tapi ora. Bodho ki misale mbek bojomu. Dunya wae bojomu sing atur ya kono pas ra gelem wis wentak. Ah turun di jopo. Kowe re senane kelon. Ya wis. Ya guys sing mlarat ning ngene. Ngalami pasti kita. Iku seorang pengamat. Ngalah pelaku. Terus salhum ayyuhum bidzalika. Salhum taqasira Muhammad bin Kabe ayyuhum bin Kabe bidzalika. Ini sing nanti. Ayil hukmi tegese kelan hukum alladzi kang yahkumuna bil anfusihim. Hukum yang mereka ngukumi untuk diri mereka sendiri, yang menguntungkan diri mereka min annahum yu'tauna fil akhirah afdhala minal mu'min. Dan mereka berkeyakinan yu'tauna fil akhirah dikasih afdhala minal mu'min.
Zaim ku sing nanggung kabeh. Am lagu ingkam surata. Muafiqun akangnya satu kabeh lahum dia dari makul menyang sing kapan. Yak turun akang nanggung sapa surata lahum maning kabeh bihi kelan istilah hukum. Pak ingka anak kadalik fal yakti. Mongko nek ana sapa ngakeh di surata iki mekati ngaten di ingkang iso iki. Dadi kamane iki seipate pangeran. Donya iku waeku. Hukum terserah aku dari pangeran. Kok terserah kowe iku piye? Misale kowe ngeklaim kamu punya kawan yang menanggung itu. Jadi sopo, wong iku sopo kon rene dari pengiran apa? Wong iku falyatu bisyuraka iki. Kalian mbok ada lo Firaun yang mati, yang pengiran malah kelem barang ribet. Ribet. Dari pengiran, mak kowe dibacking sopo, kon ngadepi aku, falyatu. Pengiran itu sangat rasional. Mulanya paling bener guys kita lah, tradisi wis Allah, kabeh iku. Ya mbok bojo ya. Apa tenan. Contoh ya. Ngel-ngel. Cara dhisik terus turun di gerdu. Saya kira ono dhisik anggere wong edan ning gerdu. Saya kira ono gerdu. Saiki ning ndi saiki? Pasar. Iku wis maju kan akeh pakanan. Aduh. Ayo Allah. Wes. Wah, ngaji wong jadab-jadab.